Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin eh, me, apa ya, mereview kembali ya, bagaimana sih penggunaan spion Black Diamond ini setelah 2 tahun lebih pemakaian. Meskipun sih saya ini pemakaiannya tidak terlalu gimana ya, karena saya menggunakan dua motor ya. Ini motor saya sebagai motor santai, yang satu sebagai motor operasional. Tapi motor ini lumayan repot ya, karena biasa juga dipakai lebih dari 2 orang ya. Dan ini selalu pergi perjalanan jauh ya, sampai 200 km dari kota saya. Jadi ini spion Black Diamond ini warnanya masih asli ya, masih belum ada perubahan yang berarti ya. Masih kuat banget ya, masih kuat banget. Ini tidak ada yang dol. Bautnya ini juga baut yang anti karat, tidak ada yang goyangnya, tidak ada yang berubah. Juga ini kacanya melengkung. Kacanya melengkung ini dan warna biru, jadi dia memiliki daya tangkap terhadap objek di belakang itu semakin lebar. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi objeknya itu semakin jelas ya, semakin jelas. Oh, ada mobil di sana di belakang. Jadi ini penggunaannya ini tentu ada rahasia saya kenapa sampai bisa setahan ini ya spion Black Diamond saya. Mungkin kalau Anda memasangnya secara standar saja, mungkin spion Black Diamond ini sudah tidak ada lagi ya. Jadi rahasia pemasangan itu ini ya, harus pakai lem ya, lem Castrol, lem Fox atau lem Tribo. Jadi yang umum yang kita pakai ya lem Castrol sama lem Fox. Jadi untuk memasang ini, kalau tidak ada lem seperti ini, tidak usah dulu pasang ya. Ini merupakan bahagian terpenting dalam pemasangan spion Black Diamond ini. Jadi kalau untuk memasang ini harus standby ini lem Castrol ini. Jadi bagian baut ini ya, bagian baut ini sebelum kita pasang ini ke sini dikasih lem dulu ujungnya ya. Kasih lem dulu ujungnya. Begitupun baut ini. Ini sebelum kita pasang ini kita kasih apa ya? Kita kasih lem ujungnya. Jadi baut ini tidak berubah ya segampang itu. Jadi meskipun dapat getaran yang tinggi di perjalanan, ini tidak berubah ya. Begitu juga baut yang ada di sini ya, yang masuk ke sini. Semuanya dikasih lem ini ya, jadi tidak gampang goyang gitu. Terlebih lagi penutup ini, seandainya penutupnya ini tidak menggunakan lem, pasti ini penutup ini sudah terbang di jalan ya. Oh, ini sudah boleh dibilang sudah puluhan kali ya. Untuk perjalanan jauh ini sudah puluhan kali motor saya ini untuk menggunakan dan saya beli Black Diamond ini semenjak motor ini saya beli ya, baru dari standarnya ini hanya beberapa bulan kemudian saya sudah bersiapkan untuk menggunakan spion Black Diamond ini. Jadi tidak rugi banget ya menggunakan spion Black Diamond ini, tahan banget. Jadi kacanya melengkung, warna biru ya. Yang saya jelaskan sedikit ya, di sini ada engine stop karena kebetulan berdekatan dengan spion ya. Di sini ada engine stop. Gimana sih penggunaan engine stop ini? Kenapa harus ada stopnya ya? Kenapa tidak engine stop terus saja ya? Supaya kita pakai terus engine stopnya ya. Manakala kita singgah, mesin ini langsung mati. Mesin ini langsung mati di jalan. Jadi tentu ada sesuatu yang diinginkan di sini. Jadi engine stop ini sebaiknya jangan dipakai di malam hari, apalagi lampu motor Anda akan kita gunakan dua-duanya menyala ya, jarak dekat jarak jauhnya menyala, karena lampu motor begini itu kalau kita gunakan jarak jauh jarak dekat menyala semua ya. Jadi mungkin di situ 4 balon menyala. Jadi penggunaan engine stop ini pada malam hari saya tidak terlalu merekomendasi ya. Yang paling saya tidak rekomendasikan yaitu penggunaan motor ini pada jarak jauh. Jadi sebaiknya kalau Anda ingin berjalan jarak jauh ya, sekitar puluhan kilometer dari tempat Anda, sebaiknya jangan menggunakan engine stop ini.
Jadi karena mesin motor ini sebaiknya pada saat dia singgah dan suhu mesin panas banget, sebaiknya mesin itu jangan langsung dimatikan ya, jangan langsung dimatikan. 5 menit, minimal 3 menit dia berbunyi dulu, dia masih bunyi mesin, baru dimatikan. Jadi untuk memelihara mesin, untuk mencegah perubahan konstruksinya ya di dalam itu, jangan terjadi perubahan suhu secara mendadak. Ya, sebaiknya perubahan suhu itu terjadi secara berangsur-angsur. Apakah dia setelan klepnya itu bisa berubah, ataukah komponen-komponen di dalam mesin yang lain ya bisa berubah karena kita mematikannya secara tiba-tiba. Jadi menurut saya sih, dan mobil juga seperti itu. Sebaiknya kalau habis perjalanan jauh jangan langsung dimatikan ya, mesin mobil seperti itu juga sebaiknya seperti itu ya. Biasanya kalau langsung dimatikan mesin pada saat tiba, biasanya itu agak susah nanti bunyinya. Jadi penggunaan untuk jarak jauh harus kita bedakan ya, untuk penggunaan motor jarak jauh dengan dalam kota. Begitupun untuk penggunaan jarak jauh ya, sebaiknya motor ini dijanakan beberapa menit dulu. Misalnya sampai 5 menit, 10 menit sampai 5 menit menyala sebelum kita berangkat ya. Sebelum kita berangkat ya, panaskan dulu mesin ya kalau untuk perjalanan jauh. Tapi kalau untuk dalam kota sih tidak terlalu signifikan ya, hanya ini untuk perjalanan jauh. Karena mesin ini sebaiknya dia itu panasnya pelan-pelan naik ya. Atau memang sudah panas baru kita berangkat, jadi oli di dalam mesin itu sudah merata di dalam mesin, sudah encer, sudah merata di dalam mesin, baru kita gunakan dengan kecepatan tinggi. Kalaupun kita tidak sempat memanaskan mesin ya, karena mungkin kita berangkat pada subuh hari dan tiba-tiba kita ingin berangkat secepatnya, sebaiknya Anda menggunakan sepeda motor itu jangan langsung tancap gas ya. Mungkin setelah 20 km dari rumah Anda baru tancap gas. Jadi pemanasan dulu ya, biar berjalan lambat ya. Hanya kecepatan 40 km per jam dulu. Setelah mencapai 10 meter ke atas itu baru Anda tancap gas. Jadi untuk menjaga komponen-komponen dalam mesin Anda itu tetap tidak berubah ya, tidak gampang aus. Jadi oli di dalam mesin itu sudah penuh ya, sudah beredar merata, baru kita tancap gas. Ya, penggunaan Yamaha MX ini ya saya sudah lumayan puas ya. Saya bagi dua, nanti saya jelaskan akan tuh penggunaan dashboard dan remote ini, titik-titik pentingnya di mana sih. Oke, moga-moga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit tentang spion Black Diamond. Jadi setelah penggunaan selama 2 tahun lebih ya, saya menggunakan spion original dari Black Diamond ini. Ini bagus banget ya. Tidak ada dol-dolnya ya, belum ada yang dol ini. Ini belum ada yang kocak-kocak, ini belum ada ya. Dan bot-botnya ini anti karat ya, anti karat apa ya? Ini catnya masih bagus, belum ada yang berubah ya, belum ada yang pudar. Ini bagus banget ya selama pakai ini bagus banget. Kacanya ini melengkung, jadi daya tangkapnya itu terhadap objek itu lebih besar ya. Jadi meskipun ini kecil, meskipun ini lensanya kecil, tapi dia bagus banget untuk menangkap objek ya. Jadi ini Black Diamond ini juga ini bahannya, ini Black Diamond ini agak berat ya, ini spion ini agak berat, jadi dia membantu keseimbangan setir. Jadi kalau Anda menggunakan Black Diamond ini, motor Anda terasa lebih enak ya pakainya. Juga mungkin penggunaan apa ya ini, seperti ini ya, apalagi namanya ini saya juga tidak terlalu tahu namanya, tapi ini sangat membantu ya, sangat membantu untuk keseimbangan setir ya. Jadi motor Anda semakin enak dipakai ya.
untuk penggunaan seperti ini. Tapi yang saya rekomendasikan hanya model seperti ini, model seperti ini yang yang main, jadi Anda bisa pegang setir ke ujung sini ya, manapun. Kalau Anda menggunakan sepeda motor itu, misalnya kecepatan tinggi itu paling enak itu kalau kita megang di ujung ya, megang jadi ujung. Jadi keseimbangan setir lebih bagus ya. Jadi Black Diamond ini sangat membantu penggunaan sepeda motor ini untuk keseimbangan setir, karena bahannya ini berat ya, masih banget berat. Yang menjadi penting banget di sini adalah cara pemasangan. Kenapa sih ini masih tahan sampai sekarang ya? Tentu di sini adalah yang paling berperan adalah cara pemasangan spion ini ya. Jadi pemasangan spion ini jangan lupa Anda lem seperti ini ya. Bisa pakai lem kastol, bisa pakai lem Fox, bisa pakai lem apalagi yang satu itu yang biasa dipakai di mesin ya, saya lupa. Lem tribun beberapa namanya ya, saya juga lupa. Ini jangan lupa pakai ini ya. Jadi bagian-bagian bot ini dipasang di sini, kasih lem dulu. Ini juga kasih lem dulu ya, kasih lem. Termasuk penutupnya ini ya, penutupnya ini. Dan yang paling penting itu bot di sini, di dalamnya sini harus kasih lem dulu, harus kasih lem seperti ini ya, harus kasih lem ini. Botnya itu baru dipasang. Begitu juga penutupnya ini, penutup ini penting banget untuk dikasih lem Fox. Kalau tidak ini bisa-bisa kalau Anda perjalanan jauh, bisa-bisa ini terbang, terpergi ya, jatuh di jalan, bagaimana ya, karena itu. Jadi penting banget ya menggunakan lem semacam ini, lem Fox, lem kastol, lem tribun atau apa yang agak coklat itu ya, agak abu-abu itu. Bagus banget untuk mungkin itu harus ya, kalau kita menggunakan memasang spion Black Diamond ini, menurut saya harus ada lem itu ya, kalau tidak rugi banget. Kalau tidak ada, lebih baik kita beli dulu baru pasang ya. Jadi untuk penggunaan spion Black Diamond ini supaya lebih awet, bot-botnya itu harus kasih lem kastol ya, lem ini supaya dragnya itu tidak lepas sendiri ya, tidak longgar sendiri. Di sini ada engine stop. Cerita sedikit tentang engine stop ya. Kenapa ini harus engine stop ya? Misalnya di lampu merah itu mati mesin. Saat kapan sih kita menggunakan engine stop ini? Menurut saya sih engine stop ini kita menggunakan ini mungkin di siang hari ya. Kalau kita tidak menggunakan penggunaan lampu penerangan jarak jauh, kalau kita menggunakan penerangan jarak jauh sebaiknya tidak terlalu menggunakan engine stop ini. Karena arus yang digunakan mesin ini semakin besar karena lampu utamanya itu dua-duanya menyala. Penggunaan engine stop ini juga untuk jarak jauh ya. Sebaiknya kalau Anda menggunakan sepeda motor ini ke jarak jauh, jangan Anda menggunakan engine stop ini ya. Jadi begitu Anda singgah, sebaiknya mesin tidak langsung mati. Jadi kalau Anda singgah di jalan itu, pada Anda putaran tinggi, menurut saya sih sebaiknya jangan menggunakan engine stop. Karena kalau Anda menggunakan engine stop, begitu Anda berhenti, mesin itu otomatis mati. Sedangkan untuk kesehatan mesin itu, biasanya mesin itu pada saat dia dinyalakan itu, pada saat suhu tinggi, suhu panas, usahakan panas itu turun pelan-pelan. Jadi pada saat kita mengendarai mesin itu, motor itu, mesin apapun, mesin mobil, mesin motor, jangan langsung dimatikan. Biar dulu menyala sampai beberapa menit ya, mungkin 5 menit, 3 menit paling cepat, baru kita matikan. Jadi sementara kalau kita menggunakan engine stop ini, begitu kita berhenti, mesin itu langsung mati. Jadi ini sedikit ya tentang mesin, karena saya juga mengerti tentang mekanik ya. Sedikit saya jelaskan masalah engine stop ini karena kebetulan bersentuhan dengan berdekatan dengan spion ini ya. Spion ini. Jadi kesan saya menggunakan spion Black Diamond ini puas banget ya, meskipun harganya sekitar 300-an, tapi kualitas dan penggunaannya ini memuaskan banget. Ya, moga-moga Black Diamond itu bahannya ya, kualitasnya semakin bagus,
supaya kita semakin puas menggunakannya. Jadi mungkin ini kesan saya pada spion Black Diamond ini. Moga-moga juga ini menginspirasi Anda ya. Tolong di like dan subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.